surat Al-Baqarah ayat 178. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kutiba diwajibkan. Di kutiba itu secara makna ditulis, tapi maksudnya diwajibkan. Jadi kutiba bimakna furido. Alaikum atas kalian apa al-qisasu, hukum qisas. Jadi hukum qisas itu dibalas sesuai kejahatannya itu. Jadi kalau membunuh ya ganti dibunuh. Kemudian kalau memecahkan gigi ya dipecahkan balik giginya. Nyulek motone wong ya diculek genti dan lain sebagainya. Jadi qisas itu adalah al-mumatsalah, jadi balasan yang setimpal sesuai dengan bentuk kejahatannya itu. Fil qatla, di dalam pembunuhan. Jadi fil qatla, di dalam pembunuhan. Jadi bahkan balasannya itu ya sama dengan cara dia membunuh. Dengan cara dia membunuh itu. Kalau dia membunuh dengan cara memukul dengan batu misalkan, itu nanti waktu dikisos ya dipukul dengan batu. Jadi pernah itu di zaman Rasulullah ada seorang wanita, intinya entah dirampok atau gimana oleh orang Yahudi, itu dipukul kepalanya dengan batu. Yes, prok itu kan. Nah, waktu ditanya, waktu itu kan belum meninggal, siapa pelakunya. Akhirnya singkat cerita ya tertangkap. Itu waktu dikisos ya dipukul kepalanya pakai batu. Balasannya seperti itu. Tapi juga ada yang menjelaskan yes pokoknya dibunuh. Nah, itu ya ada yang seperti itu. Ada yang dibunuh sesuai dengan bagaimana dia cara membunuhnya itu. Bisa dipahami ya? Ya. Jadi yang seperti ini bukan kok melanggar HAM, itu tidak. Lah kalau misalnya yang dikisos itu kita dianggap melanggar HAM, terus yang dibunuh sama dia itu gimana kan gitu loh. Yang melanggar HAM duluan kan dia. Kita hanya memberikan reaksi sesuai dengan aksinya dia. Jadi hukum qisas ini untuk sekarang di Indonesia khususnya itu belum bisa dilaksanakan. Ya, belum bisa dilaksanakan. Karena memang sengaja dibenturkan dengan hukum negara, dibenturkan dengan HAM, hak asasi manusia kan begitu. Ya kan? Jadi negara pun misalnya kalau mau menghukum mati seseorang,
itu juga ditahan oleh HAM, kan? Itu pelanggaran HAM namanya. Tapi orang-orang HAM itu enggak mikir, lah terus yang membunuh itu kan juga melanggar HAM, kan gitu. Ya, jadi kalau hukumnya Allah, ya kalau ada pembunuhan, yang membunuh itu ya balas dibunuh. Kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Al-hurru utawi orang yang merdeka, utawi orang yang merdeka. Bilkuri dibunuh sebab membunuh orang merdeka. Jadi orang merdeka itu artinya bukan budak, ya, bukan budak. Itu dibunuh sebab dia membunuh orang yang merdeka. Lah dia tidak dibunuh seandainya dia hanya membunuh budak. Ya, orang merdeka dibunuh karena dia membunuh orang merdeka juga. Lah dia tidak dibunuh kalau hanya membunuh budak. Tapi ini nanti mansuh ya. Tapi kita baca dulu maknanya. Wal abdu dan seorang budak itu dibunuh bil abdi sebab membunuh seorang budak juga. Ya. Wal unsa dan seorang wanita dibunuh bil unsa juga sebab membunuh seorang wanita. Nah, maka ayat ini itu dimansuh, ya, dimansuh sebagai nasihnya, adalah ya di surat Al-Maidah ayat 45. Ya, surat Al-Maidah ayat 45. Wa katabta alaihim fiha anan nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal uduna bil uduni wasinna bisin wal juruha qisos. Itu sebagai nasihnya. Jadi dan kami tetapkan atas mereka di dalam kitab Taurat itu tentang masalah hukum qisos, bahwa seseorang yang melenyapkan nyawa orang lain itu juga harus dilenyapkan juga. Jadi bunuh dibalas dibunuh. Tidak peduli statusnya itu orang merdeka atau budak, ya, laki-laki atau perempuan. Entah perempuan bunuh laki-laki atau laki-laki bunuh perempuan, atau orang merdeka bunuh budak atau budak bunuh orang merdeka, sama. Kemudian orang yang melukai mata orang lain, matanya juga harus dilukai. Begitu juga dengan hidung. Kalau melukai hidung orang lain, hidungnya juga harus balas dilukai. Begitu juga dengan telinga, dengan gigi. Pokoknya segala jenis luka itu ada
kisosnya. Itu di surat Al-Maidah ayat 45. Jadi sebagai nasih dari ayat al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa. Nah itu. Jadi hukum kisos ini sebenarnya juga sudah ada sejak era Yahudi. Ya, sejak era Yahudi itu sudah ada. Di kitab Taurat sudah ada. Padahal kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa. Itu sudah ada. Jadi Al-Quran itu hanya meneruskan hukum tersebut. Hanya meneruskan hukum tersebut. Di hukum Yahudi seperti itu. Sudah ada hukum kisos. Sampai di sini bisa dipahami nggih? Ya. Jadi kalau orang merdeka dibunuh hanya karena membunuh orang merdeka, tidak dibunuh karena membunuh budak, lah itu nanti malah repot, susah itu nanti. Nggih. Wong lanang ora dipateni mergo mateni wong wedok, lah ya susah juga. Sehingga yang diberlakukan adalah surat Al-Maidah itu tadi. Paman maka barang siapa ufia yang dimaafkan lahu bagi dia man ini adalah orang-orang yang membunuh min akhihi dari darah saudaranya, dari darah saudaranya yang dibunuh apa sayun sesuatu fatibaun maka mengikutkan atau mengikuti bil ma'rufi dengan baik, artinya manut ya. Jadi seandainya ada orang yang membunuh, saudaranya, kemudian dari pihak keluarga saudaranya itu memaafkan kepada orang yang membunuh. Jadi tidak menjalankan hukum kisosnya. Jadi faman ufiyalahu min akhihi sayun. Jadi misalkan si A membunuh si B. Kemudian pihak keluarga si B itu memaafkan si A. Artinya tidak menuntut hukum kisos. Ya, tidak menuntut hukum kisos. Maka kewajiban orang yang membunuh adalah fattibaun bil ma'ruf. Ya, fattibaun bil ma'ruf. Yaqulu Ibnu Abbas fa'alat talibi ittibaun bil ma'ruf idza qabilat diyah. Itu di tafsir Ibnu Katsir. Ya. Wa adaun dan mendatangkan itu bagi yang membunuh ilahi pada orang yang memaafkan, yaitu ahli waris yang dibunuh bi ihsan dengan baik. Artinya tidak boleh ditunda-tunda, juga tidak boleh dikurangi.
Jadi begini, saya ulang ya penjelasannya. Jadi barang siapa yang dimaafkan baginya, artinya dia membunuh saudaranya. Terus pihak ahli waris dari orang yang dibunuh memaafkan dia, artinya pihak keluarga yang dibunuh tidak menuntut hukum kisos, tidak menuntut hukum kisos. Oke, bisa dipahami di sini? Maka satu, pihak ahli waris yang tidak menuntut hukum kisos itu harus fattibaun bil ma'ruf. Artinya sudah tidak boleh dendam lagi, sudah tidak boleh apa istilahnya punya rasa marah, dendam, mangkel ya kepada yang membunuh setelah menerima dendanya. Ya. Jadi maka barang siapa, saya ulang ya, maka barang siapa artinya pembunuh yang mendapat pengampunan dari saudaranya, jadi pihak yang terbunuh suatu pemaafan ya, maka supaya mengikuti dengan baik, artinya sudah tidak ada dendam lagi ya, pihak keluarga itu tidak ada kemarahan lagi ya. Dan yang membunuh itu supaya mendatangkan dendanya dengan baik juga, artinya tidak boleh ditunda-tunda, juga tidak boleh dikurangi. Jadi fattibaun bil ma'ruf itu ya, dendanya diterima sesuai hukum yang berlaku. Nah, setelah menerima dendanya itu tidak boleh dendam lagi. Ya. Kemudian wa adaun ilahi bi ihsan, ini bagi yang membunuh itu supaya memberikan denda kepada ahli waris yang dibunuh dengan baik. Jadi tidak ditunda juga tidak dikurangi. Dalika utawi demikian itu, iku tahfifun keringanan min rabbikum dari Tuhan kalian, wa rahmatun dan kerahmatan. Jadi yang demikian itu adalah keringanan dari Tuhan kalian dan juga kerahmatan dari Tuhan kalian juga. Jadi karena Allah memberi keluasan di dalam masalah kasus pembunuhan itu, ya, memberi keluasan. Begini, kalau dalam hukum Yahudi, ya, kalau dalam hukum Yahudi, orang yang membunuh itu wajib ganti dibunuh. Itu dalam hukum Yahudi. Sementara kalau dalam hukum Nasrani, orang yang membunuh itu memang tidak balas dibunuh, tapi dia harus
membayar denda. Kalau membunuh itu 100 onta. Ya, dendanya 100 onta. Lah, sementara di dalam Islam dua-duanya dipersilahkan. Pihak keluarga mau menuntut kisos ya monggo, mau minta denda saja juga dipersilahkan. Itu maksud dari tahfifun min rabbikum warahmah. Ya, tahfifun min rabbikum warahmah. Faman maka barang siapa iktada yang melanggar diaman, melewati batas diaman, artinya adalah dia itu sudah menerima denda, tapi masih punya dendam, terus membunuh orang yang membunuh. Itu loh, pamanik tada itu ini adalah pihak keluarga yang terbunuh, sudah menerima denda, tapi masih dendam. Akhirnya balas membunuh. Ba'da dzalika setelah demikian itu, setelah memaafkan dan menerima denda, falahu maka iku bagi dia man adzabun alim utawi seksa yang menyakitkan. Di akhirat ya masuk neraka, kalau di dunia ya dibunuh. Apa perlu diulang lagi ini penjelasannya? Pamanik tata ba'da dzalika falahu adzabun alim. Jadi ini berkaitan dengan ahli waris yang dibunuh. Misalnya begini, si A membunuh si B, itu ya. Si A membunuh si B. Setelah itu pihak ahli waris si B itu punya dua pilihan. Pilihannya adalah pertama menuntut kisos, atau yang kedua menuntut denda. Punya dua pilihan. Pengen mengkisos balik, membalas, atau menuntut denda. Lah kalau seandainya pihak keluarga si B itu menuntut denda saja, wes awakmu gak usah tak kisos, wes bayaran 100 onto ae gitu ya, misalnya itu kan. Lah kewajiban ahli waris si B ini ya sudah fatibaun bil ma'ruf, setelah menerima denda tidak boleh dendam, gitu kan. Kemudian kewajiban dari si A yang melakukan pembunuhan adalah wa adaun ilahi bi ihsan. Dendanya segera dibayar. Tidak boleh ditunda-tunda, juga tidak boleh dikurangi jumlahnya. Kalau sudah dilaksanakan berarti sudah selesai. Ya kan? Lah seandainya ini pamanik tada ba'da dzalika, kok pihak ahli waris atau keluarga si B sudah menerima denda tapi masih dendam, wis nerima duwite paribasane tapi kok isih dendam, terus mbales kepada si A dibunuh, berarti keluarganya si B ini
mendapat siksa yang menyakitkan. Kalau di akhirat ya di neraka, kalau di dunia ya balas dibunuh. Wong wis nrimo dendane kok isik dendam karo sing mateni, ya ndak boleh. Itu namanya famanik tada. Jadi kalau dihukum Yahudi itu mutlak kisos, ndak ada denda. Kalau dihukum Nasrani mutlak denda, tidak ada kisos. Dalam Islam dua-duanya dipakai. Mau pakai kisos ya silahkan, mau ngambil denda ya silahkan. Tergantung keputusan pihak ahli waris atau keluarga yang dibunuh. Tuh. Tapi kalau ngambil denda ya ndak boleh dendam. Itu ya. Kalau sudah menerima denda tidak boleh dendam. Nah kalau sampai dendam terus balas membunuh, padahal dulu sudah menerima dendanya, maka bagi yang balas membunuh itu mendapat siksa yang menyakitkan. Sudah bisa dipahami nggih? Ya. Walakum dan iku bagi kalian fil kisosi di dalam hukum kisos hayatun utawi kehidupan ya ulil albab wahai orang-orang yang mempunyai akal, wahai orang-orang yang mempunyai akal, artinya orang yang pengen membunuh itu kalau tahu engko nek aku mateni aku yo dipateni, akhirnya ndak jadi bunuh orang kan gitu kan. La'alakum agar kalian ikut tatakun menjaga diri kalian, jangan sampai membunuh, karena kalau membunuh dia akan dibunuh balik. Nah itu loh. Jadi ini bukan soal kejem-kejeman atau apa, justru menegakkan HAM itu ya seperti ini. Itu loh. Menegakkan HAM itu ya seperti ini. Jadi bagi kalian di dalam hukum kisos itu ada kehidupan. Jadi kehidupan kalian lebih terjamin. Kenapa? Karena kalau ada orang yang ingin membunuh kalian, orang itu akan mengurungkan niatnya. Kenapa? Karena dia takut dibunuh balik. Itu loh. Lah hukum ini diberlakukan agar kalian menjaga diri kalian, jangan sampai kalian bunuh orang. Kalau kalian bunuh orang, ya kalian harus terima resiko dibunuh balik. Jadi hukum kisos itu bukan kok melanggar HAM, justru itu menegakkan HAM. Hak asasi manusia itu ditegakkan ya dengan hukum kisos itu. Karena apa? Orang yang melakukan kejahatan, membunuh yang pertama kali, dia tidak menghargai HAM itu sendiri. Ya kan? Nah, orang yang tidak menghargai HAM, ya memang harus disingkirkan kan gitu kan. Nah, tapi ya apa wong saiki iki ya dijak mikir ngono kuwi ya ora iso. Malah begal iki sok lapor polisi.
sing dibegal dadi tersangka. Lho kan lucu. Ya kan? Padahal ada dalil dari Rasulullah itu barang siapa yang berkelahi ya, karena membela dirinya atau membela hartanya atau membela keluarganya atau membela agamanya, kok dia terbunuh, itu loh hukumnya mati syahid. Ya kan? Hukumnya mati syahid. Terus ada dulu bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasul, ini saya punya harta. Terus seandainya ada orang menginginkan harta saya dengan cara yang tidak benar, itu gimana? Terus terjadi perang misalnya, ya baku hantam misalnya, terus saya mati. Jawabnya Rasulullah gimana? Kamu masuk surga. Terus kalau seandainya itu begalnya yang mati gimana? Dia masuk neraka. Itu sudah jelas dalilnya. Nah terus misalnya ada pertanyaan lah, kalau begalnya itu Islam, ora urusan, ya kan? Pokoknya secara lahiriah dia begal, orang yang punya harta membela hartanya, terus berhasil membunuh begalnya itu, ya sudah, dia ndak bisa dihukum. Itu nggih. Ya. Jadi hukum kisos ini tolong jangan disalahpahami. Justru dengan kisos ini ada jaminan keamanan di kehidupan kita. Ya, ada jaminan keamanan di kehidupan kita. Jadi orang yang dipukul, terus dia balik mukul misalnya, dia itu kan sifatnya hanya memberikan reaksi dari sebuah aksi, kan gitu saja. Aku digepuk kok, aku yang duwe hak bales gepuk, itu kan. Walaupun sama-sama mukulnya, ini beda, hukumnya beda. Kalau yang memulai mukul, nah itu memang melakukan kejahatan. Lah yang bales mukul, nah, dia melakukan reaksi dari sebuah kejahatan. Itu. Bahkan kalau dijelaskan lebih luas, ada ayat gini, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Jadi mereka orang-orang kafir melakukan makar, tindakan jahat. Nah, terus wa makarallah itu artinya adalah bukan kok Allah melakukan kejahatan terhadap mereka, enggak. Posisinya Allah itu hanya membalas kejahatan mereka. Itu loh, bukan kok diartikan podo-podo jahate, enggak seperti itu. Ya kan? Dalam ayatnya kan gitu, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Jadi mereka itu melakukan tindakan-tindakan jahat. Nah, Allah juga wa makarallah itu. Nah, kalau mereka itu memang asli melakukan kejahatan, karena mereka yang pertama kali memulai. Sementara wa makarallah itu Allah hanya melakukan reaksi dari kejahatan yang mereka lakukan. Jadi jangan diartikan kok berarti Allah podo jahate karo wong kafir, ndak. Nggih, ndak seperti itu.
Nah, hukum kisos juga seperti itu. Jangan diartikan nek enek wong mateni bales dipateni terus apa bedane lak padha jahate lakan. Ya enggak seperti itu. Kalau orang yang pertama kali membunuh, ya itu memang melakukan kejahatan, melanggar HAM. Tapi yang balas membunuh, yang melakukan hukum kisos itu hanya sekedar memberikan reaksi, ya, dari sebuah aksi kejahatan. Yang kedua juga memang dalam rangka menjalankan hukumnya Allah. Tujuannya untuk jaminan kehidupan umat manusia. Ya, memberikan jaminan kehidupan bagi umat manusia. Kenapa? Kalau ada orang yang punya niatan membunuh kita, dia akan berpikir 1000 kali untuk melakukan eksekusi. Karena dia tahu kalau aku membunuh, pasti nanti aku juga dibunuh. Itu. Tapi ya itu tadi, yang bisa mikir seperti itu orang yang punya akal. Ya, orang yang punya akal. Makanya ayat ini ditulis walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Ada panggilannya di situ, ya ulil albab, wahai orang-orang yang punya akal, dengan tujuan la'allakum tattaqun. Kalian tidak sembrono bunuh orang. Ya, karena akibatnya jelas kalian juga akan dibunuh. Itu. Mungkin ada pertanyaan di sini soal kisos ini. Oke. Oke.